keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Nah, dalam modul tersebut dibahas tentang dilema etika dan rujukan moral. Tulis. Saya ingin bertanya terkait hal tersebut. Selama ini, bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, saya mengamati dulu suatu permasalahan yang terjadi, mengumpulkan informasi yang faktual, dan menentukan suatu keputusan mengacu pada peraturan. Jadi begitu ya Bu Lis. Lalu selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, selama ini saya melakukan identifikasi kasus dari berbagai sudut pandang, selanjutnya menimbang secara matang mana yang paling benar dan keputusan tersebut menguntungkan berbagai pihak. Dalam hal ini tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Berkenaan dengan hal tersebut nih Bu Lis, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah yang saya lakukan yaitu menentukan penyebab permasalahan, menentukan siapa saja yang ikut terlibat, menanyakan kepada orang-orang terdekat, berdiskusi dengan warga sekolah, membuat beberapa solusi keputusan. Selanjutnya, menimbang keputusan dari berbagai sudut pandang sebelum akhirnya mengambil keputusan yang terbaik. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Saya menentukan analisis kasus. Selanjutnya, menentukan solusi permasalahan yang menyesuaikan dengan norma dan peraturan yang berlaku. Tak lupa, saya juga mengedepankan kepentingan umum atau solusi yang bermanfaat untuk banyak orang, baik dalam jangka panjang. Oke, lalu tulis hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Salah satu tantangan yang saya hadapi yaitu ketika keputusan yang saya ambil kurang bisa diterima. Tentu saja saya harus bisa meyakinkan orang-orang yang terlibat dengan keputusan tersebut. Jadi begitu ya Bu Lis. Lalu apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Lalu bentuk dan prosedurnya itu seperti apa yang Anda jalankan? Tidak ada jadwal tertentu. Pokoknya harus bisa diselesaikan dengan baik dan sebisa mungkin selesai tidak terlalu lama. Jadi begitu ya Bu Lis. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dalam mengambil keputusan, saya selalu melibatkan warga sekolah, stakeholder, wali murid, orang yang mempunyai kedekatan personal dengan pihak yang mengalami permasalahan. Sehingga jika banyak pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian masalah, maka akan banyak yang membantu mencari alternatif solusi. Jadi begitu. Nah, terakhir nih Bu Lis, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang Ibu dapat dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pelajaran yang dapat diambil yakni saya akan lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan, menentukan solusi yang tepat dan terbaik bagi semua pihak. Jadi begitu ya Bu Lis. Nah Bu Lis, tidak terasa ternyata kita sudah berbincang-bincang panjang lebar hari ini dan saya mendapat banyak informasi dari Bu Lis
Saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan pengalaman baru yang diberikan pada saya hari ini. Sama-sama Bu Aning, saya juga senang bisa berdiskusi dengan Ibu Aning hari ini. Kalau begitu saya pamit dulu ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Widi, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah kabarnya baik Bu. Jadi begini Bapak, Pak Widi ini kan sebagai kepala sekolah, tepatnya kepala SD Negeri Sumbersari 02. Saya ingin meminta waktunya sebentar untuk melakukan wawancara dengan Bapak. Apakah boleh Pak? Tentu saja boleh Bu. Bu Aning ingin bertanya tentang apa? Jadi begini, dalam program pendidikan guru penggerak yang sedang saya jalani saat ini telah sampai pada modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Dalam modul tersebut dibahas tentang dilema etika dan rujukan moral. Pak Widi ini kan juga CGP angkatan 10, tentunya sudah melampaui dan memahami modul 3.1 tersebut. Pak Widi, saya ingin bertanya terkait hal tersebut. Selama ini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Jadi dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah, saya sebagai kepala sekolah melihat dari berbagai sisi tentunya. Nilai-nilai apa yang bertentangan yang terdapat dalam kasus tersebut. Nah, jika terdapat dua nilai kebajikan yang bertentangan, maka kasus tersebut termasuk ke dalam dilema etika. Nah, sedangkan apabila dalam kasus tersebut terdapat nilai benar dan salah, maka kasus tersebut dapat digolongkan ke rujukan moral. Nah, untuk rujukan moral sendiri kita dapat melihatnya dari segi hukum, apakah kasus tersebut ada kaitannya atau bertentangan dengan hukum atau tidak. Gitu. Lalu selama ini bagaimana Bapak menjalankan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam pengambilan keputusan di mana terdapat dua kepentingan yang sama-sama benar, saya akan mempertimbangkan hal-hal dalam kasus tersebut. Saya akan meninjau dari peraturan yang ada serta nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh sekolah. Selain itu, pengambilan keputusan harus berfokus pada kepentingan siswa sesuai dengan nilai-nilai kebajikan serta dapat dipertanggungjawabkan. Oke, berkenaan dengan hal tersebut nih Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Nah, untuk langkah-langkah yang saya lakukan yaitu yang pertama jelas menentukan penyebab permasalahannya, kemudian menentukan siapa saja yang terlibat, kemudian menanyakan kepada orang-orang terdekat, kemudian berdiskusi dengan warga sekolah tentunya, membuat beberapa solusi keputusan, selanjutnya menimbangkan keputusan dari berbagai sudut pandang sebelum akhirnya saya mengambil keputusan yang terbaik dari solusi-solusi yang telah ada tadi. Kemudian nih Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Langkah-langkah yang saya anggap efektif ya untuk pengambilan keputusan selama ini, yang pertama jelas mencari tahu penyebab permasalahan kasus tersebut, itu yang pertama. Kemudian setelah kita tahu penyebabnya, kita identifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Kemudian melihat kepentingan-kepentingan yang ada dalam kasus tersebut. Selanjutnya mengidentifikasi kasus dari berbagai sisi hukumnya ya.
aturan-aturan sekolah, aturan kelas, pandangan masyarakat tentang moral dan kode etiknya juga, serta apa ada kondisi-kondisi khusus yang menyertainya. Selanjutnya tentu saja berkolaborasi dengan guru yang sudah berpengalaman untuk menentukan dan memilih solusi yang terbaik. Dan yang terakhir tentunya melakukan refleksi apakah keputusan yang sudah diambil tadi sesuai dengan permasalahannya atau tidak, bagaimana pelaksanaannya, dan tentu saja apakah sudah sejalan dengan nilai-nilai yang diyakini bersama dan yang bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Seperti itu. Ya, Pak Widi melakukannya dengan mempertimbangkan banyak hal ya Pak ya. Betul sekali. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Bapak alami? Nah, dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika nih, hal yang saya rasa efektif itu adalah kembali meninjau nilai-nilai kebajikan yang terdapat dalam kasus tersebut, serta nilai-nilai kebajikan yang dipahami bersama. Nah, selanjutnya keputusan tersebut, maksudnya keputusan yang diambil itu dipertimbangkan kebermanfaatannya bagi banyak orang, dan tentu saja yang paling penting itu dapat dipertanggungjawabkan. Jadi begitu ya Pak. Lalu apakah Bapak memiliki suatu jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian prosedurnya seperti apa yang Bapak jalankan selama ini? Dalam kasus dilema etika ini ya, tentu saja saya harus melihat tingkat kerumitannya terlebih dahulu. Jika itu masih ringan dan bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat, saya akan segera menyelesaikannya. Namun jika kasus dilema etika itu terlihat rumit, maka saya perlu mengumpulkan data atau fakta-fakta terlebih dahulu. Saya akan melibatkan rekan guru maupun kalau perlu ya wali murid juga. Baiklah, adakah seseorang atau adakah faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Untuk faktor-faktor yang membantu tentu saja banyak ya. Dalam pengambilan keputusan itu kita harus berkolaborasi tentunya dengan berbagai pihak yang mendukung tentunya, seperti rekan sejawat, guru, siswa, dan semua stakeholder yang ada di sekolah tersebut. Yang terakhir nih Pak Widi, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini? Jadi pembelajaran yang dapat saya petik dari pengalaman dalam pengambilan keputusan tentang dilema etika ini adalah yakni perlu mempertimbangkan keputusan yang akan diambil, itu jelas yang utama. Apalagi untuk kasus yang memuat dilema etika, saya perlu melakukan berbagai pertimbangan agar dapat membuat keputusan yang tepat, dan keputusan tersebut tidak merugikan pihak lain serta bermanfaat untuk berbagai pihak. Tidak terasa ya Pak Widi, kita sudah berbincang-bincang panjang lebar hari ini, dan saya jadi mendapat banyak informasi dari Pak Widi. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan pengalaman baru yang Bapak berikan kepada saya hari ini. Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.